Ambil jengkol dong. Emang nyampe, Mbak? Enggak. Mending dipanjat. Nggak bisa manjat. Yang khas dari wilayah Maros di Sulawesi Selatan adalah kars yang menjulang tinggi. Gugusan batu gamping ini juga menjadi habitat beberapa hewan lolor, salah satunya koloni lebah. Hari ini bersama Pak Bahar, aku akan menaklukkan tebing kars. Di sini kita masuk dulu baru kita masuk di sini. Di mana, Pak, sarang lebahnya? Di atas sana. Oh, masuk gua dulu, baru naik? Iya. Oh, ayo, Pak. Aku bakal panjat tebing untuk mencari sarang lebah. Ada banyak cara yang dilakukan hewan untuk bertahan hidup. Untuk menghindari pemangsa, lebah akan membuat sarang di gua atau celah batu pada ketinggian di atas 5 meter. Bapak, di mana sarangnya, Nah, Pak? itu di situ. Di atas itu. Oh, sana? Ya, di tebing kayu, di tebing batu itu. Oh, iya, iya. Oke, kita bikin asap dulu. Sebelum manjat, aku siapkan asap terlebih dahulu. Bau asap sangat tidak disukai lebah, Lur. Makanya, ini cara untuk menghindari sengatan lebah. Kalau kita sudah mandi asap gini, lebah tidak mau gigit kita. Dia sudah takut karena lebah itu takut dengan asap. Sengatan lebah mengandung racun, bukan cuma bisa menyebabkan gatal, tapi juga alergi, bahkan menyebabkan kematian. Saatnya untuk berburu sarang lebah, Lur. Aku harus ekstra hati-hati, Lur. Apalagi ketinggian tebing mencapai 15 meter. Kekuatan kaki dan tangan serta kecekatan mencari batu pijakan menjadi modal yang penting untuk memanjat tebing. Tidak semua celah terdapat sarang lebah. Kami tidak boleh menyerah sampai menemukannya. Pak, Ya. Pak, bawa sabut, Pak. Ya, ya. Sama embernya. Ya, sabar, saya kasih dulu ini. Pak Bahar memang terbiasa mencari sarang lebah. Karena sudah terbiasa, maka Pak Bahar tidak memerlukan pengaman. Tapi perlu diingat, Lur, memanjat tanpa pengaman hanya boleh dilakukan oleh ahlinya saja. Langsung aku asapi sarangnya. Lur, tidak hanya madu yang memiliki khasiat jika dikonsumsi manusia. Sarangnya juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya, zat bioflavonoid pada sarang lebah bisa untuk menghancurkan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Besarnya manfaat sarang lebah ini sebanding dengan perjuangan mencarinya, Lur. Sarang lebah sudah di tangan. Saatnya aku bawa pulang. Rencananya bakal diolah menjadi masakan kapurung. Kak Caca menyiapkan bahan untuk membuat kapurung. Semua bumbu ditumbuk hingga halus.
Tak lupa merica dan garam. Ada tambahan sedikit kacang agar rasanya lebih gurih. Kapurung adalah masakan khas Luwu, bagian paling utara dari Sulawesi Selatan. Karena kelezatannya, kapurung sampai populer hingga ke seluruh Sulawesi Selatan. Kalau kapurung biasanya dibuat dari sagu, ikan, dan aneka sayur. Kalau ini akan ada tambahan larva lebah beserta sarangnya, lur, biar makin bergizi. Sagu adalah alternatif makanan pengganti nasi yang dikonsumsi masyarakat Bugis untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Sagu yang dicampur pada masakan kapurung haruslah masih segar. Biasanya tepung sagu masih bertekstur keras, makanya harus dihaluskan seperti ini dan diayak terlebih dahulu. Dul, kerebus dulu itu sarang lebahnya ya. Oh, ini sarang lebah direbus dulu, Pak. Ya, direbus dulu. Saya ke sana dulu. Oh, iya, Pak. Sebelum dimasak dengan bahan lain, aku harus pilih sarang lebah yang menyimpan banyak larva lebah. Ciri-cirinya adalah tidak ada madu dalam sarang. Dengan direbus, lapisan lilin pada sarang lebah akan mencair dan ini bisa menghasilkan sensasi lengket saat disantap. Makanya tambahkan daun singkong dalam rebusan ini supaya lilinnya bisa menempel di daun singkong. Larva lebah beserta sarangnya memang bisa dimakan, lur. Malah sangat banyak nutrisinya. Dalam larva lebah mengandung karbohidrat, asam lemak, dan asam amino yang tinggi. Bagus sekali untuk meningkatkan pertumbuhan dan fungsi otak. Mama Saripah lanjut mengolah sagunya. Larutkan sagu yang sudah diayak sampai encer seperti ini. Umumnya, sagu pada masakan kapurung berwarna bening. Tapi kali ini, Mama Saripah berinovasi dengan menambahkan pewarna makanan. Biar jadi masakan ala si gundul banget, lur. Lanjut, matangkan sagu. Caranya dengan menuangkannya ke air mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk yo. Setelah mengental, baru sagu bisa diangkat. Selagi masih panas, bentuk sagu menjadi bulatan. Semua bahan sudah siap, saatnya untuk memasak kapurung. Rebus air, lalu masukkan bumbu halusnya. Selanjutnya, masukkan jantung pisang dan kangkung. Sayur yang digunakan bisa berbeda-beda sesuai dengan selera. Begitu juga dengan jenis ikannya. Kali ini Kak Caca memilih ikan bawal karena rasanya lebih gurih dan ukurannya pas. Lanjut masukkan larva lebahnya. Terakhir, tambahkan sagu yang sudah dibentuk.
Masak sampai mendidih sambil terus diaduk yo. Masakan tradisional ini menjadi lebih istimewa dengan tambahan larva lebah. Tekstur kenyal sagu membuat sensasi tersendiri saat menyantapnya. Kuahnya pun terasa segar dan sedap di lidah, lur. Rasa gurih pada larva lebah berpadu sempurna dengan gurihnya ikan. Tidak sia-sia aku memanjat tebing dan menaklukkan sarang lebah. Jos gandos, lur. Kenapa kamu Nur? Jumpa lagi karo aku, si gundul yang serba bisa. Hari ini aku masih di Sumedang, Jawa Barat, lur. Pekerjaan berat seperti mengantar beras jadi tugasku sehari-hari di sini. Kang, antar beras, Kang. Sebelum bantu lebih banyak, aku isi perut dulu ah. Maklum aja kalau manganku geragas. Kenapa kamu Nur? Orang lagi kerja kamu malah makan. Ya anterin yang sudah matang. Ya, Kang. Ya, Kang. Ya, Kang. Nasib. Ada-ada aja gangguannya. Kenyang juga belum, malah ambyar nasinya. Ya udahlah, tak lanjut kerja aja wis. Pasti pada penasaran toh, lagi apa sih Akang ini? Muter-muterin alat besi kayak gini, pakai dipanasin segala. Buat apa coba? Ini yang tadi bikin aku kaget loh, lur. Suaranya ngelebihin petasan. Aku lagi di UMKM Teng-Teng, lur. Mungkin kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih terkenal dengan nama Jipang. Teng-Teng ini berbahan baku beras, lur. Meski ada juga yang pakai jagung. Di mesin pengaduk ini bisa menampung sebanyak 2 liter beras. Beras dimasak dengan diputar-putar selama 15 menit. Dengan cara ini, beras akan mengeluarkan gas di dalam tabung pengadukan, lur. Tapi, gas di dalam tidak bisa keluar karena rapatnya tabung pengadukan. Nah, saat dibuka ini, gas yang terkumpul akan meledak dan membuat beras-beras di dalam meloncat keluar. Tidak hanya itu, beras pun jadi berubah bentuk, jadi memanjang dan besar. Bu,
teng-teng yang tadi keluar dari mesin pengaduk harus dimasak lagi, Lur, sambil diberi pemanis. Oh, ya Kang. Caranya dengan memanaskan minyak, lalu masukkan gula pasir dan kacang tanah yang sudah ditumbuk halus. Tambahan kacang tanah salah satu yang khas dari kudapan tradisional ini. Nah, kalau gula sudah mencair, tinggal masukkan berondong berasnya. Langsung aduk cepat yo, biar manisnya rata kayak aku. Kalau sudah, tinggal tuang di tempat cetak. Oh iya Lur, pekerjaan memotong teng-teng seringkali dilakukan ramai-ramai. Begitu juga saat mengemas teng-teng. Ini supaya pekerjaan lebih cepat selesai. Soalnya UMKM ini punya banyak pesanan teng-teng. Selain dijual di pasar-pasar sekitar Sumedang, teng-teng ini sudah tembus ke pasar-pasar sejauh barat, Lur. Ngomong-ngomong, wangi banget, Lur, teng-teng ini. Kerjaku bisa ndak fokus. Dul, minta tolong anterin ke Teteng, Dul. Oh, ya Kang. Ternyata di tangan orang kreatif seperti Teh Astri, teng-teng bisa jadi bahan masakan loh. Teh Astri mau bikin martabak terang bulan teng-teng, Lur. Ini nih, namanya dua makanan favoritku melebur jadi satu. Teteh bikin adonannya dulu. Campur 2 butir telur dan gula pasir. Sembari dikocok, masukkan garam, baking soda, dan vanili. Terus kocok sampai merata dan mengental. Kalau sudah putih seperti ini, tambahkan tepung terigu secukupnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Teh, Ya? disuruh nganter teng-teng nih, Teh. Oh, boleh. Taruh di situ ya, Dul. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi, Teh? Boleh, Dul. Ini tolong rebusin roselanya. Oh ya. Makasih ya, Dul. Iya, Teh. Martabaknya semakin istimewa dengan tambahan bunga rosella sebagai pewarna alaminya. Apalagi bunga rosella ini punya banyak khasiat untuk kesehatan. Ini dimasukin atau aduh? Ya, boleh. Tapi nanti taruh aja dulu. Oh ya, Teh. Tinggal dulu ya, Teh ya. Iya. Tinggal tuang susu dan sari bunga rosella. Sudah setengah jalan. Sebentar lagi aku makan enak, Lur. Olesi loyang dengan margarin yo. Ini yang bikin tekstur martabak terang bulan jadi lebih kenyal dan gurih. Langsung tuang adonannya. Sabar menanti yo. Kalau biasanya terang bulan diberi topping coklat, keju dan ketan, kali ini spesial. Ya teng-teng warna-warni yang tadi aku bikin jadi toppingnya, Lur. Mantep toh, terang bulan bikinan Teteh kali ini benar-benar istimewa, terbaik, luar biasa. Apalagi ditambah keju, jos gandos, Lur. Terang bulan atau martabak manis selain di Indonesia juga ada di Malaysia, Brunei, dan Singapura, Lur. Ini dia martabak terang bulan dengan topping teng-teng. Cakep yo. Kalau rasanya gimana ya kira-kira? Martabak teng-teng iki mana enak banget. Manis, legit, ada gurih-gurihnya juga. Ternyata teng-teng cocok juga jadi topping martabak. Manis nggak?
Mas dong. Kayak siapa? Aku dong. Gua kayak teteh. Kudapan tradisional Indonesia memang gak pernah mengecewakan. Jos gandos, Lur. Piye to, Pak? Lu sampean lo ngobrol nang dalan. Dolanan lah. Hari ini aku bantu-bantu kerja di Desa Sukorejo, Kabupaten Trenggalek, Lur. Ini salah satu sentra genteng-genteng ngelayur. Sekarang aku mau mengolah tanah liatnya dulu yo. Biasanya tanah diambil dari sawah yang masih produktif. Kedalaman tanah yang dipilih sekitar 1 meteran. Sehari sebelum diolah, tanah disiram air sampai lembek. Kemudian tanah dimasukkan ke mesin penggiling. Proses ini dilakukan 5 kali supaya teksturnya padat dan halusnya merata. Saat penggilingan, tanah secara otomatis akan berbentuk kotak. Kalau di sini nyebutnya emplek, Lur. Ukurannya udah disesuaikan dengan genteng yang akan dibuat. Sekilas bentuk tanahnya mirip coklat yo. Jadi pengen gigit. Selanjutnya, proses pembentukan genteng pakai mesin. Tapi untuk pres tanahnya masih manual yo, Lur. Dalam 1 hari, mesin ini bisa menghasilkan 2.500 genteng. Kemudian, genteng dijemur sampai kering. Tapi, jangan langsung di bawah sinar matahari. Cukup diangin-anginkan selama 4 hari. Tujuannya, supaya genteng bisa kering alami. Jadi nggak gampang pecah. Setelah kering, baru bisa dijemur di bawah matahari selama 1 minggu. Sesekali gentengnya dibolak-balik agar keringnya sempurna. Dul. Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kayu kayu atuh diobrong. Kayu bakar. Kayu bakar. Oh, iya, Pak. Setelah 1 minggu, genteng-genteng mesti dibakar, Lur. Pastikan kayu untuk pembakaran benar-benar kering yo. Soalnya bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Bersama pisan, bersama. Oh, bes nopo. Niki kalau gede masak. Masak juga. Waduh, dong. Piye to, Pak? Piye lah, aku masak piye? Lu sampean lo ngobrol nang dalan. Lah piye Lu nek ngobrol ki nang omah. Pak, Aku ki lho mau nang kene jipuki kayu gawe uang lho nang kene. Kebiasaan lu. Kalau lagi pada ngegosip,
lupa tempat. Kalau di tengah jalan gini kan jadi kesenggol gerobak toh. Untung nggak ada yang lecet. Kok masak gegok enak. Mas apa? Gegok. Sego gegok. Enak toh, kamu jajal bareng. Yes. Engko tak goleki gedeng, Jalanan lho, Nduk. Iya. Mung aku Kudu lho. bagi ya sego gegok iki. Alah siap aku gawe wakeh. Ya toh. Ya engko tak goleki gedeng. Nggih. Wes ora dinteni ya. Proses pembakaran gentengnya lumayan lur. Untuk tahap awal butuh sekitar 6 jam dibakar pada suhu di bawah 1000 derajat. Setelah itu pembakaran dengan suhu di atas 1000 derajat. Suhunya harus stabil yo. Kalau enggak, genteng yang dihasilkan kurang bagus kualitasnya atau malah gagal. Ini tungku yang siap dikeluarkan gentengnya lur. Biasanya sudah didinginkan sekitar 12 jam. Dalam satu tungku pembakaran bisa menampung hingga 15.000 genteng. Bu, minta gentengnya 3 Bu ya. Oh iya. Pakai buat masak Bu. Sego gegok termasuk makanan khas Trenggalek yang banyak penggemarnya lur. Aku baru tahu kalau sego gegok singkatan dari sego genem godong gedang alias nasi bungkus daun pisang. Unik juga ya sebutannya. Bumbu sego gegok antara lain bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Semuanya diulek sampai halus. Kemudian tambahkan tomat biar ada rasa seger-segernya gitu lur. Kelapanya diparut yo. Kalau sudah, campurkan dengan bumbu halus. Sekarang tumis kelapa parut, kemudian tuangkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ikan terinya. Mbak, kilo Mbak, tak joli Mbak, genteng iki Mbak. Oh iya wis, Nduk. Tak tambahi iki lho. Nggih, suwun. Tak jaga kene ya. Ya, kalau konen, Nduk, wis. Suwun ya, Nduk. Ya tak 3 Mbak ya. Heeh, suwun. Siapkan genteng di atas tungku lur. Sambil menunggu panas, bungkus nasi gegoknya. Masukkan nasi, kelapa, dan teri. Jangan lupa dikunci bagian ujung daunnya supaya nasinya nggak ambyar. Kalau sudah dibungkus semua, panggang di atas genteng. Kalau dipanggang seperti ini, nasi gegoknya jadi bertambah cita rasanya. Wih, jelas sedap banget iki rasane. Sego gegok panggangnya sudah jadi lur. Aku sudah kebayang gurihnya teri dan kelapa dicampur pedasnya rawit. Yang di rumah silahkan ngiler berjamaah yo. Kalau mau bikin sendiri aja. Soalnya yang di sini jatahku iki.
Bener dugaanku Lur. Begitu masuk mulut, gurih dan pedesnya pas banget dipadukan dengan lembutnya nasi. Aroma khas daun pisang juga langsung terasa, bikin sego gigoknya tambah nikmat. Daun pisang tidak hanya menambah aroma khas makanan yo, tapi kandungan di dalam daun pisang bisa jadi antioksidan alami. Jelas bagus untuk kesehatan toh Lur. Lagi ngapain, Pak? Ambil jengkol, Dul. Emang nyampe, Pak? Enggak, Mending dipanjat. nggak bisa manjat. Sore Lur, ngarit sudah selesai. Waktunya pulang kasih makan kambing. Sabar Yombing, makananmu sebentar lagi datang. Pak, lagi ngapain, Pak? Ambil jengkol, Dul. Emang nyampe, Pak? Enggak, Mending dipanjat. nggak bisa manjat. Yes, tak bantuin nih. Ya, Mbak Ria lagi bercanda kali ya Lur. Masa pohon jengkol setinggi ini mau diambil cuma pakai galah? Wes tenang, aku bantuin Mbak. Ini, Mbak, gantar, Mbak. ini. Rata-rata pohon jengkol memang tinggi-tinggi Lur. Biasanya sampai 25 meter atau bahkan lebih. Tumbuh subur di kawasan Asia Tenggara, pohon jengkol biasa berbuah secara musiman. Kebetulan di wilayah Songgon Banyuwangi, Jawa Timur memang lagi musim jengkol Lur. Aku hanya pilih jengkol yang sudah tua. Lebih besar isinya, lebih menggoda juga aromanya. Wis, aku turun dulu yo. Banyak, Pak, jengkolnya. Iya, Dul. Mau buat apa tuh, Pak, jengkolnya? Mau dibikin kue? Bikin kue? Iya, Jengkol? iya. Apa bisa tuh, Pak? Bisa. Wah, jadi penasaran aku. Tak ikut ya, Pak, ya? Ya, sekalian bantuin ya, Dul. Oh, iya. Ya, yaudah sih, Pak, ya. Yuk. Bahannya udah siap iki Lur. Selain jengkol, bahan-bahannya ada terigu, keju, santan, telur, susu, gula, kental manis, dan sokade. Oh iya Lur, jengkol tergolong dalam suku polong-polongan. Buah mudanya berbentuk pipih alias gepeng dan akan berubah cembung saat sudah tua. Di dalam buah yang tua inilah terdapat biji yang jadi inti dari jengkol. Pada biji jengkol terdapat lapisan kulit ari. Supaya lebih mudah melepasnya, rebus biji jengkol terlebih dulu. Saat air mendidih, kulit ari jengkol bisa terlepas dengan sendirinya. Gak perlu dikupas lagi Lur. Selagi aku merebus jengkol, Mbak Ria sudah mulai sibuk dengan adonan prol. Yang pertama, kocok lepas telur ayam bersama dengan gula pasir. Mbak, nih jengkolnya udah tak rebus. Apa yang bisa tak bantu lagi, Mbak? Minta tolong dihancurin aja, Dul. Semuanya, Mbak? Iya. Oh iya, Mbak. Asli Lur, awalnya Mbak Ria bikin aku penasaran. Masa iyo biji jengkol mau dibuat kue prol? Ternyata emang gak bercanda Lur. Kue prol merupakan salah satu kue khas Jawa Timur dari wilayah Jember dan sekitarnya.
Biasanya kue ini memakai campuran tape singkong, bukan dari jengkol. Tapi namanya juga inovasi, patut dicoba toh lur. Wes yo, aku ulek jengkolnya dulu sampai benar-benar lembut. Masukkan santan, mentega cair, dan terigu. Aduk-aduk sampai rata. Udah Ndol, segitu aja cukup. Oh segini cukup mbak? Iya. Nggak jadi semua? Enggak. Oh iya. Nih mbak. Mbak, ada yang bisa dibantu lagi nggak mbak? Nggak usah Ndol, tinggal aja. Oh gitu ya? Oh iya mbak. Nanti kalau udah mateng, aku dipanggil ya mbak. Iya. Penasaran sama rasanya kuenya. Iya Ndol. Ya mbak ya? Iya. Oke, tinggal dulu mbak. Iya. Campur jengkol yang sudah lembut ke dalam adonan prol. Semakin banyak jengkolnya, yo semakin mantap. Seperti daging merah, jengkol juga kaya zat besi. Jadi makan jengkol bisa mencegah terkena anemia. Mantap toh? Tapi awas, makan jengkol berlebihan bisa bikin nyeri saat buang air kecil alias jengkolan. Lanjut, campur kental manis, susu, vanili, dan soda kue ke dalam adonan. Aduk sampai merata hingga tekstur adonan kental tapi agak lumer. Jangan lupa beri pewarna makanan yang cerah yo. Terakhir, tambahkan sokade untuk memperkaya tekstur adonan. Lanjut yo, adonan yang sudah jadi siap dicetak ke dalam loyang. Beri topping keju parut biar lebih kekinian dan kebarat-baratan lur. Nah, biar rasanya semakin jengkol banget, hiasi juga dengan biji jengkol utuh di atasnya. Mantep banget iki lur. Ada dua metode untuk membuat kue prol. Bisa dipanggang, bisa juga dikukus. Kalau prol jengkol ala Mbak Ria, yo cukup dikukus aja. Berhubung tebal, sabar yo mengukusnya. Bisa sampai 1 jam lur. Gimana hasilnya? Cakep toh? Pecinta jengkol pasti ngiler banget iki. Yo kayak aku, udah gak sabar pengen nyicipin. Dol, dicobain ini, rollnya sudah jadi. Oh, ya, kelihatannya enak nih. Padat, lembut, manis, dan semua jadi satu di mulutku lur. Jangan lupa aromanya yo jengkol banget. Bagi para penikmatnya, cita rasa jengkol gak kalah dengan daging sapi. Tapi itu kalau diolah jadi masakan. Untuk yang satu ini, asli lur, bener-bener gak nyangka aku. Jengkol yang biasanya jadi menu makan siangku, sekarang justru jadi hidangan manis pencuci mulut. Aku gak takut kena jengkolan lur. Biasanya 3-4 hari efeknya bisa menghilang. Kalau mau cepat, yo bisa minum air soda. Jos gandos lur.